Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Untuk hari ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Jadi kelanjutan dari manajemen pemasaran. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah suatu aktivitas yang kita lakukan dalam rangka membagi-bagi pasar ke dalam kelompok konsumen yang berbeda. Jadi di sini aktivitas membagi pasar berdasarkan kelompok konsumen yang berbeda. Kenapa? Karena kelompok konsumen yang berbeda itu membutuhkan produk dan cara pemasaran yang berbeda. Jadi dia membutuhkan produk dan cara pemasaran yang berbeda. Ada 3 tugas penting yang harus dilakukan oleh Departemen Marketing, yaitu yang pertama adalah menentukan target segmen. Jadi ini menentukan target segmen. Siapa segmen pasar yang kita tuju? Ini yang pertama adalah menentukan target segmen. Setelah kita tentukan target segmen itu, langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan atau memahami kebutuhan customer dari segmen yang kita pilih tadi. Apa kebutuhan mereka? Itu meliputi apa? Bisa fitur, bisa manfaat produk, bisa juga nilai itu seperti kalau kita membeli produk Apple, itu punya nilai prestis. Jadi nilai itu bisa memberi motivasi. Kemudian seberapa besar keinginan mereka dan seberapa besar ketakutan mereka terhadap produk itu. Mungkin takutkan dalam hal purna jualnya, ya kan, sales, after salesnya dan sebagainya, service after sales dan sebagainya. Kemudian tugas yang ketiga adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan customer tadi yang sudah dari target segmen yang sudah kita pilih. Apa yang kira-kira akan kita penuhi, ya kan? Melalui apa? Yaitu melalui produk. Kita sediakan produk yang sesuai dengan fitur yang mereka inginkan, manfaat yang mereka inginkan. Kemudian kita sajikan dengan harga yang tepat, promosi yang sesuai, dan tempat penjualan juga yang memadai. Kemudian apa manfaat segmentasi pasar yang kita peroleh? Dengan melakukan segmentasi pasar, maka kita bisa fokus pada segmen customer yang memberikan peluang yang terbesar. Jadi kita bisa fokus pada customer yang menawarkan peluang terbesar dari perusahaan, sehingga perusahaan bisa mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk memasarkan produk pada market yang dituju, pada target kelompok pembeli potensial yang dituju tadi. Jadi dia tidak perlu membuat atau mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk seluruh market, ya. Dia bisa fokus pada customer yang memiliki peluang terbesar bagi dia untuk menjual di situ. Kemudian yang kedua, karena hanya fokus pada target market tertentu, akhirnya bisa mengurangi biaya marketingnya. Jadi lebih efisien di sini, lebih ramping, tidak perlu melayani seluruhan pasar. Kemudian yang ketiga, dengan fokus akhirnya bisa mendapatkan manfaat kompetisi. Artinya apa? Kita menjadi unggul pada bidang tersebut yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Atau kita bisa memilih, kalau kita brandnya tidak bagus, berarti kita bisa memilih pada bidang-bidang yang tidak bersinggungan dengan para pemain besar,
yang mereka sudah kuat dari sisi brand. Setidaknya ada 3 manfaat dalam dari segmentasi itu. Lalu bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan segmentasi pasar? Ada 6 tahap di sini, ya kan? Yang pertama yaitu kita identifikasi variabel segmen dan kita lakukan segmen pasar itu. Jadi identifikasi variabel segmentasinya apa itu. Kemudian kita buat profil dari setiap segmen. Kemudian kita evaluasi dari setiap profil itu, kita lihat yang paling atraktif pada setiap segmen itu. Apa yang paling atraktif dari setiap segmen itu. Dari sana, kita sudah pilih yang atraktif, maka akhirnya kita sudah buat ya, atau sudah kita evaluasi attractiveness dari setiap segmen, maka akhirnya kita bisa memilih target. Bisa memilih target segmen yang akan kita ambil. Setelah target kita tentukan, lalu kita identifikasi kemungkinan positioning kita. Kemungkinan kita punya pesaing nggak di sana, di segmen itu. Setelah kita identifikasi, lalu kita pilih. Setelah dipilih, lalu kita komunikasikan pada elemen-elemen yang lain di perusahaan itu, ya kan, bagian produksi. Mereka juga harus mendesain bagian desain produk misalnya, untuk membuat fitur-fitur produk sesuai dengan segmen yang kita tuju. Langkah yang pertama yaitu kita lakukan identifikasi variabel untuk melakukan segmentasi pasar. Variabel yang ada pada customer, misalnya pada consumer, ada beberapa variabel, misalnya dari sisi demografi, berarti kependudukan ya, masalah umur, gender, kemudian status pernikahan, etnik, kepercayaannya, dari sisi geografi juga. Kemudian dari sisi produk itu bisa kita identifikasi berapa sih jumlah yang mereka perlukan biasanya, tentang jumlah yang mereka perlukan, kemudian apa alasan mereka menggunakan dan tidak menggunakan. Pasti punya alasan mereka, ya kan, dan bagaimana cara mereka menggunakannya. Kemudian kita ada variabel lain yaitu tentang brand. Brand artinya merek, apakah mereka sudah punya kepuasan dengan suatu merek tertentu, bagaimana loyalitas mereka untuk menggunakan merek itu. Itu juga menjadi variabel dalam kita melakukan segmentasi. Kemudian fisiografi atau psikologi mereka, ya kan, seperti apa itu psikologi customer, bisa gaya hidup, ya kan, kemudian nilai-nilai dalam kehidupan mereka juga ada ya, nilai-nilai. Kemudian dari sisi sosial ekonomi, jadi setidaknya ada 5 variabel penting di sini, ya kan, demografi, produk, brand, kemudian fisiografik dan sosioekonomi mereka, pendidikan, pendapatan dan pekerjaan mereka. Demikian juga kalau untuk bisnis, artinya untuk segmen bisnis ya hampir sama, yaitu demografi dari jenis industrinya, kemudian variabel operating variablesnya mereka apa, dari sisi teknologinya, customernya mereka, ya kan, seberapa besar customernya, kemudian pendekatan dalam pembeliannya, bagaimana mereka dalam melakukan pembelian, apakah agak susah atau mudah dalam melakukan pembelian, prosedurnya, ya kan? Kemudian faktor-faktor situasionalnya, berapa ukuran atau berapa jumlah ordernya, kemudian personal karakteristiknya. Jadi ada 5 juga ya. Ini untuk segmentasi dengan kategori bisnis, itu artinya kita punya produk yang produk itu digunakan oleh industri lain. Berarti kan kita segmentasinya adalah bukan customer retail tapi bisnis.
Karena itu kita sesuaikan nanti dengan kebutuhan mereka. Lalu apa yang dapat kita lakukan dalam mengevaluasi daya tarik dari setiap segmen itu? Setiap segmen kita evaluasi dengan beberapa faktor. Antara lain adalah seberapa besar ukuran segmen itu. Segmen yang besar berarti menjanjikan potensi market yang besar. Kemudian potensi pendapatan dan profitabilitasnya. Kira-kira potensi pendapatannya pada segmen itu banyak atau tidak? Mereka ini punya uang untuk membeli atau tidak? Berani beli mahal atau tidak? Kemudian bagaimana performa merek kita ini dengan kita bandingkan dengan kompetitor yang sudah ada. Seperti apa kira-kira kekuatan merek kita dengan kompetitor? Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dan kemampuan dari perusahaan kita untuk masuk di segmen itu. Kemudian potensi pertumbuhan jangka panjangnya, bagaimana kira-kira perkembangan segmen ini nanti secara jangka panjang, bagus atau tidak. Kemudian terjangkau atau tidak segmen itu bisa kita layani. Nah, lalu bisa dieksekusi apa tidak. Berikut ini beberapa contoh bagaimana segmentasi pasar yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh-contoh yang sudah ada. Misalnya ini bagaimana Apple melakukan segmentasi pasar untuk pasar mereka, ya kan, dan bagaimana mereka melakukan segmentasi produknya untuk melayani market yang mereka segmentasikan. Mereka membagi market itu dengan beberapa kelompok, misalnya rumahan, sekolah pun mereka bagi dua, lalu ada kelompok sekolah mereka bagi dua, ada yang studentnya, kemudian ada yang TU-nya, ya kan. University mereka bedakan dengan sekolah biasa, ada student, ada administration-nya sama ya. Kemudian untuk bisnis UKM atau small business mereka bagi dengan small business dan perusahaan besar, corporation. Lalu mereka menciptakan beberapa produk di situ. Ini produk-produk lama Apple yang di bidang komputer, ya kan, yaitu PowerBook Duo, Quadra yang paling besar speknya ini yang Quadra. Nah, masing-masing produk itu ditujukan pada segmen yang sudah dipilih di arsir biru itu. Selanjutnya kita lihat segmentasi pasar yang dilakukan berdasarkan habit penggunaannya, pada habit. Contoh ini misalnya pada fast food restoran yang ada di metropolitan di dekat kampus gitu ya. Dia membagi market dengan beberapa kelompok. Ada market dari kelompok student dan kelompok non-student. Kelompok non-student. Kelompok student pun mereka bagi-bagi juga ya. Ada yang tinggal di apartemen, ada yang di kos-kosan, ya kan, atau di asrama. Ada yang di asrama sekolah, ada yang di apartemen, ada yang ngelaju, bahasa kita laju, naik komuter dan seterusnya. Kemudian non-student ada staff universitasnya, kemudian orang-orang yang tinggal di area itu dan orang-orang yang bekerja di area itu, yaitu Metropolitan College ini area yang dia ambil. Kemudian dia melakukan studi tentang kebiasaan mereka ngemil. Bahasa kita adalah ngemil ya. Kebiasaan mereka ngemil atau makan. Untuk breakfast misalnya yang tinggal di apartemen, skalanya diukur dengan simbol S, itu berarti small ya, small market. Sedikit sekali mereka sarapan ya kan. Yang paling banyak atau yang paling besar disimbolkan dengan large market, kemudian yang paling atau yang sedang disimbolkan dengan medium di situ. Di sini tampak ya kan kebiasaan mereka ketika sarapan, makan siang, kemudian mengkonsumsi snack, ya kan, kemudian dinner,
after dinner snack, ya kan, setelah makan malam. Nah, ini bisa dipelajari di sini. Dari hasil survei diperoleh, kemudian dia petakan mana yang merupakan kebutuhan terbesar mereka. Ya, ini market yang paling besar kan, yang LL ini kan. Ya, ini kebutuhan terbesar itu ada di sini. Siapa-siapa saja itu yang paling besar. Berarti logikanya kalau fast food restoran di sekitar kampus yang ada di kota itu, dia bukanya mesti siang, ya kan, karena dia mengambilnya adalah itu lunch, ya kan, makan siang. Berdasarkan survei makan siang ini, prospeknya ini makan siang ini yang paling besar, ya kan, atau di sini ya dari siang sampai malam. Wah, ini hasil surveinya siang sampai malam ini adalah potensi yang terbesar di sana. Jadi nggak perlu buka pagi, ya kan, bukanya siang sampai malam. Ini berdasarkan habit konsumen. Kemudian berdasarkan habit konsumen juga dilakukan studi tentang bagaimana penggunaan dari sebuah produk bantal, ya. Di sini dia memiliki 3 jenis bantal, yaitu jenis soft, yang lunak, kemudian medium, kemudian yang keras. Lalu marketnya mereka bagi menjadi tiga kategori, yaitu stomach sleeper, orang yang tidur dengan perutnya, maksudnya ini mengkurep gitu ya, kalau orang Jawa menyebutnya mengkurep. Stomach sleeper, ada back sleeper, berarti kalau tidurnya melumah, ya kan, menggunakan punggung. Ada side sleeper, ini yang tidurnya miring. Lalu dia identifikasi yang pasar besarnya itu, pasar yang besar, ya kan, soft pillow itu pada kategori market yang mereka tidurnya modelnya adalah stomach sleeper. Jadi kalau di satu daerah itu stomach sleepernya lebih banyak, berarti bantal yang laris nanti yang jenis soft. Kalau di sana yang paling banyak adalah back sleeper, berarti jenis medium. Kalau yang paling banyak side sleeper, berarti jenis bantal yang keras. Nah, ini manfaat dari studi ini bisa menentukan kita pada strategi marketing nanti. Kemudian ini contoh segmentasi pada sisi demografi, yaitu konsumsi dari sport drink, minuman untuk olahraga, ya kan. Target konsumennya siapa ini? Di sini tampak yang paling besar, ya kan. Yang paling besar adalah ini konsumennya. Olahragawan kan biasanya laki-laki, ya. Nah, ini yang paling banyak, yang paling besar. Ini berdasarkan hasil analisis dengan metode CHAID. Nanti akan kita pelajari bagaimana metode analisis CHAID itu. Ada di belakang nanti, ya. Kemudian ini contoh segmentasi pasar pada sebuah pleasure boat. Pleasure boat, ini bahasa Inggris pleasure, kalau bahasa Jawa kita plesir. Pleasure boat, yaitu sebuah kapal yang dipakai untuk kegiatan plesir, untuk bersenang-senang. Dia membagi dalam 4 kelompok segmen, yaitu family and friend, kemudian economy minded, prestige seeker, dan adventurer. Dia bagi menjadi 4 kelompok segmen pasar. Lalu apa benefit-benefit dari setiap segmen itu yang mereka inginkan dari sebuah produk yang cocok untuk segmen mereka? Family and friend, kebutuhan yang membedakan bagi mereka itu apa? Mereka butuh kapasitas yang besar, ya kan? Bandingkan dengan economic minded, dia malah lebih yang memilih pada kapasitas yang kecil. Jadi, kalau economic minded sasarannya pada kapasitas kecil. Kemudian family and friend harus ada fitur-fitur safety-nya, kemudian entertainment-nya, kemudian sitting option-nya, ya, opsi untuk duduknya.
bisa selonjor, bisa tiduran, dan seterusnya. Profil di segmen ini antara lain adalah orang-orang tua yang sudah menikah, anak umur 10 sampai 18, ya kan? Kemudian eksekutif, para pemilik bisnis, dan dari sisi pendapatan mereka termasuk higher incomes, pendapatannya tinggi. Ini adalah profilnya, lalu ini adalah kebutuhan produknya yang mereka inginkan. Bisa dilihat, ini profilnya, maka ini kebutuhan produknya. Ini profil pada prestige seeker, lalu ini kebutuhan produk mereka. Kita lihat yang menonjol pada setiap profil ini. Pada sisi economic minded, mereka sangat spesifik menginginkan, yaitu kendaraan atau kapal yang ekonomis dalam penggunaan bahan bakar. Lalu mereka juga menginginkan resale value-nya bagus kalau dijual kembali. Itu nggak ada kalau di di family and friend, apalagi di prestige seeker, nggak ada memikirkan tentang dijual kembali, ya kan? Ini yang unik di economy minded. Kemudian di prestige seeker misalnya mereka menginginkan brand. Wah, berarti kalau pemain baru sulit untuk masuk di kelompok prestige seeker karena mereka menginginkan brand yang sudah bagus, lalu performanya juga yang bagus, speed performance. Entertainment di prestige seeker ada, di family friend juga ada, ya kan? Tapi economic minded dia tidak mementingkan hal itu. Yang dia pentingkan adalah bisa diperbaiki mandiri, mudah, ya kan? Mereka punya karakter sendiri-sendiri di sana. Lalu pada adventurer, pada kelompok adventurer, ini profilnya anak-anak muda biasanya, ya kan? Dia tidak kaya, moderate income, ya kan? Suka antusias di luar, suka olahraga, ya, ini profilnya muda ini, ya kan? Kalau ini bisa muda, bisa newly married yang baru menikah, pasangan pengantin baru, itu biasanya di kelompok prestige seeker itu. Kemudian eksekutif, top manager, dan orang-orang yang gaya hidupnya aktif, anaknya sedikit dari sisi anaknya, ya kan? Ini kelompok-kelompok prestige seeker. Ya, di sini kita lihat bahwa dengan perbedaan kelompok profil yang berbeda, mereka membutuhkan spesifikasi produk yang berbeda, sehingga tidak bisa kita buat produk yang bisa menjangkau seluruh segmen. Mesti produk itu kita sasar pada satu segmen tertentu. Oke. Apa kegunaan kita melakukan segmentasi pasar, contohnya pada pleasure boot itu? Yang pertama, dengan identifikasi dalam hal identifikasi target segmen, maka manajemen akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memilih target segmen yang potensinya terbesar. Mana yang bagi perusahaan itu memiliki potensi besar, apakah economic minded, apakah family and friend, ataukah yang tadi prestige seeker atau adventure. Mereka bisa tetapkan dari perusahaan itu kira-kira yang mana. Kemudian kalau memungkinkan, karena dia perusahaan besar, dia bisa melakukan line optimization, artinya bisa membuat produk dengan spesifikasi yang berbeda-beda untuk segmen yang berbeda-beda, atau dia mengeluarkan seri-seri produk yang berbeda-beda. Seperti misalnya produk kendaraan bermotor, itu kan ada ya di mobil. Misalnya dari Toyota. Toyota itu juga punya merek produk atau punya spesifikasi produk-produk yang sesuai segmennya. Ada segmen prestige seeker, Alphard misalnya, kan? Alphard. Kemudian ada segmen ekonomiknya ada Grand Max, kan? Ada. Kemudian dari sisi family friend, mereka punya namanya Avanza. Ini menggambarkan adalah kendaraan untuk keluarga. Jadi mereka punya segmentasi sendiri atau punya line
line produk atau seri produk untuk setiap segmen itu. Dengan melakukan segmentasi tadi, maka dia bisa melakukan itu, bisa melakukan model ya, bisa meramalkan sejumlah model yang harusnya dipakai untuk suatu segmen tertentu yang akan dia targetkan. Jadi bisa memilih model produk ini di sini. Bisa membuat beberapa modul ya, beberapa model produk. Bagi pada decision product design ya, pada para desainer produknya, tentunya sangat banyak manfaatnya dari segmentasi itu. Contohnya pada kasus pressure food ini, maka dia bisa membuat atau mendesain produk dengan mengoptimalkan fitur produk sesuai dengan segmen yang dituju. Jadi dia bisa memikirkan tentang fitur produknya. Kemudian dari sisi advertising, untuk platform positioning ya, untuk bersaing dengan customer ya kan. Di sini advertising bisa membangun bagaimana konsep positioningnya terhadap kompetitor ya. Ada pada segmen yang ditargetkan. Bagaimana positioning kita akan di mana dan melawan siapa kan ini kan. Lalu iklannya bagaimana ya, seperti itulah gambarannya. Kemudian akan membantu pula dalam media selection untuk memilih media promosinya yang akan digunakan untuk promosi produknya nanti. Kemudian kita akan pelajari tentang bagaimana teknik segmentasinya. Teknik segmentasi ini secara garis besar dibagi menjadi dua teknik, yaitu metode independen atau independency method. Di sini kita atau disebut tes asosiasi antar variabel. Kemudian ada metode dependency method. Jadi ini sepertinya berseberangan ya, satu independen, yang satu dependency. Dependency berarti kita melakukan pengujian hubungan antar variabel independen dan variabel dependen dari suatu kelompok. Dalam kelompok teknik ini ada pada independency method misalnya ada position clustering, hierarchy clustering, key factor analysis. Kemudian pada dependency method ada interaction detection, ada diskriminan analisis. Seperti apa itu kita tidak membahas secara detail di sini, hanya memberikan sedikit gambaran atau ilustrasi dari metode itu. Oke, yang pertama tentang dependency method, yaitu pada cara interaction detection. Teknik deteksi interaksi ini adalah dengan cara membagi sampel kita itu, keseluruhan sampel itu dalam kelompok-kelompok responden yang berbeda. Jadi kita bagi sampel dalam kelompok responden yang berbeda, kemudian kita cari faktor yang paling besar hubungannya. Faktor yang paling besar hubungannya antar kelompok tersebut sebagai dependency variable ya. Prosedurnya bagaimana? Yaitu responden dibagi dalam subgrup pada masing-masing variabel independen yang terpisah, dan selanjutnya diuji secara statistik signifikansi perbedaan antar grup. Jadi signifikansi perbedaan antar grup itu diuji dalam bentuk nilai dependensi variabel. Jadi kita pisah-pisah mereka dalam kelompok yang terpisah atau independen, lalu kita uji hubungannya satu dengan lain, atau jangan-jangan independen tapi masih punya dependensi satu sama lain. Beberapa metode yang ada di sini antara lain adalah automatic interaction detector, atau ini biasa disebut juga dengan one way analysis of variant, ANOVA ya, apalah. Kemudian ada Chi-square automatic independent interaction detector, CIDE, prediktor dan target variabel. Kemudian ada classification and regression trees. Classification and regression trees ini disingkat dengan chart ya kan. Kemudian ada CIDE ya. Ini contoh bagaimana analisis dengan menggunakan konsep CIDE.
Target analisis yang kita ingin dapat mengkategorikan target direct mail mengacu pada mereka senang atau tidak untuk membeli produk dan profitabilitasnya. Jadi ada perusahaan yang mengirim email secara langsung ke setiap orang, lalu nanti dia survei dari email itu bagaimana respon mereka terhadap email yang dikirimkan itu. Jadi ini adalah media promosinya, direct mail yang mau dievaluasi. Mereka buat pendekatan diagram pohon pada masalah di segmentasi pasar untuk memberikan aturan yang jelas dalam mengambil keputusan untuk mengidentifikasi prospek. Prospek ini berarti ke target ya, target marketnya, suka membeli atau tidak, dan untuk mengantisipasi atau mengestimasi berapa keuntungan dan kerugian yang diharapkan pada suatu kelompok pasar tertentu. Jadi ini dengan konsep direct mail ini dia kirimkan, punya data di sini, dia punya dependent variabelnya adalah dikotomi responnya, ada yang responded dan non responded. Kemudian ada yang merespon dan ada yang tidak ya. Kemudian dari respon itu ada yang menjawab promosi. Bagaimana jawaban promosinya? Ada yang membeli, ada yang tidak membeli, ada yang tidak merespon. Dia ngeklik iklannya tapi tidak melanjutkan. Prediktornya misalnya dia ukur beberapa variabelnya dari sisi umur, kepala keluarga, jenis kelamin, kemudian anak, jumlah anaknya ada tidak, pendapatannya, kemudian kaitannya dengan mereka punya rekening bank atau tidak, lalu jumlah orang dalam keluarga tersebut, itu dia jadikan datanya. Lalu contoh analisis pada chart, ini metode chart tadi, itu kita ingin dapat mengevaluasi efek perbedaan sosial, ekonomi, dan demografi pada konsumen ketika mereka akan menggunakan atau memilih sebuah media TV yang berupa web TV ya, kalau di sini IndiHome gitu ya, TV kabel. Dia punya data yang tersedia di sini, dependent variabelnya adalah early adopter 1 sampai 5 composite score. Dia punya beberapa data ini, kemudian independent variabelnya, jadi ada dependent variable dan independent variable. Independent variabelnya dia pelajari dari sisi pendidikan, dari sampelnya ya, gender, income, umur, kemudian jumlah anak yang di bawah 18 tahun, berarti yang masih usia sekolah. Lalu dia termasuk atau dilihat urbannya ya, kotanya, atau masih subkota atau di pedalaman, rural mungkin ya kan. Kemudian dilakukan analisis diskriminan. Di sini diidentifikasi sejumlah variabel yang akan diobservasi, yang observable variabelnya ya, yang membantu untuk memahami bagaimana mencapai dan melayani kebutuhan cluster yang dipilih. Untuk menggunakan diskriminan analisis ini, ditujukan untuk mengidentifikasi underlying dimension yang dimaksimalkan perbedaan antara cluster yang dipilih. Kita lihat contohnya di sini. Di sini dibuat koefisien multidiskriminan untuk 5 stasiun dengan 12 variabel. Durable ownership 1 ya kan, 1 durable ownership, kemudian umur, sosial, kelas sosial, kesukaan musiknya, kemudian punya mobil atau tidak ya kan. Lalu dia bandingkan antara stasiun A, B, C, stasiun C, stasiun D, dan stasiun E. Sampai 12 ini ya, sampai 12 program guide mungkin juga ada di setiap stasiun itu. Dari skor-skor ini kemudian mereka bisa membagi menjadi atau dianalisis lalu diperoleh profil audien ya, profil audien. Ternyata audien ini diprofilkan ya, untuk stasiun A itu ternyata audiennya adalah orang-orang yang kaya nih ya kan, newer car ya kan, punya mobil yang baru besar. Jadi ini rata-rata orang kaya, family, keluarga muda, kemudian jarang keluar ya kan, dia banyak di rumah. Kemudian
Untuk stasiun B, status keluarga muda juga, kemudian suka musik klasik, opera, jazz. Stasiun C ini untuk orang-orang tua, ternyata sifatnya dia profil pendengarnya ya, profil audiennya itu orang-orang tua yang sederhana ya kan. Kemudian stasiun D dia punya profil orang-orang tipe-tipe individualis. Kemudian stasiun E masih orang muda juga ya kan, yang cukup mapan juga, kaya juga ya kan. Nah, dari data tadi akhirnya dia bisa membuat profil audiens seperti ini ya kan. Nah, dari data ini, data yang diskriminan analisis ini diberi skor-skor yang dia peroleh, lalu dia kelompokkan menjadi beberapa profil audiens. Dengan profil audiens ini nanti kan bisa digunakan untuk dalam rancangan pemasaran. Kemudian metode yang kedua yaitu interdependency method atau metode interdependensi. Contohnya adalah pada metode hierarchical clustering. Kegunaan dari hierarchical clustering di sini adalah seperti pada partition clustering, yaitu menempatkan responden ke kelompok-kelompok di mana subjek yang diberikan di setiap grup masing-masing sama dengan responden di setiap grup berbeda. Hierarki clustering diorganisir sehingga diketahui satu cluster mungkin berada dalam cluster yang lain, tapi bisa juga ada overlap pada masing-masing cluster. Hierarchical clustering berguna untuk ukuran sampel yang kecil, khususnya untuk cluster pada brand, merek, pengembangan produk, varian produk, ya, pada pengembangan varian produk untuk mengetahui struktur kompetisinya. Bagaimana prosedurnya? Hierarchical clustering ini memproses secara berurutan dari stage di mana setiap objek mengacu pada anggota suatu cluster. Demikian setiap stage sampai diperoleh satu grup yang berisi keseluruhan objek. Masing-masing stage dalam prosedur ini jumlah grup dikurangi satu demi satu ya, dengan menggabungkan dua kelompok mengacu pada similaritas masing-masing. Ini contoh analisisnya. Kita punya data yang tersedia dari sebuah katalog pembelian. Perusahaan ingin mengetahui, ini data dari katalog pembeliannya. Perusahaan ingin mengetahui bagaimana struktur konsumernya. 100 responden memberikan rating dengan 9 fitur. 9 fitur dari 100 responden ketika mereka membeli melalui katalog. Apa fitur-fitur itu? Antara lain dari layanan telepon gratisnya ya kan, kemudian reputasi perusahaan, waktu pengemasannya, waktu trialnya, kemudian diskon, garansi, kebijakan pengembalian produknya, kemudian umur bisnis perusahaan itu, dan endorsement ada. Jadi ini dibuat dari 5 stage, lalu dikelompokkan, ternyata akhirnya diperoleh beberapa segmen. Ini mungkin bisa menjadi satu segmen ini ya, ini satu segmen. Ini bisa menjadi satu segmen besar. Kalau dibagi menjadi 3 segmen yang termasuk ini segmen besar juga ini mencakup, ya kan, ini kan mencakup satu segmen ini. Ada overlap juga di sini. Lalu ini ada segmen yang berada di dalamnya, misalnya ini segmen ini berada di dalamnya. Kita lihat bagaimana hasil dari analisis ini. Ternyata dibagi menjadi 3 segmen, 1, 2, dan 3. Itu dalam 3 segmen dari solution tadi ya. Lalu bisa juga kalau dibagi dalam 6 segmen, tadi dikelompokkan berdasarkan 6 segmen. Di mana itu 6 segmen itu? Yaitu pada kelompok ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4, ini 5, lalu ini segmen yang ke-6. Oke, jadi ini tentang segmentasi dan beberapa contoh saja ya, contoh segmentasi yang ada
yang akan memberikan gambaran dan ilustrasi kepada kita bagaimana segmentasi itu harus dilakukan dan apa pentingnya kita melakukan segmentasi pasar bagi sebuah perusahaan. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.